Mbok yo jangan, kalau ndak tahu bilang aja ndak tahu. Kata Sokrates, orang tahu diri itu adalah orang yang sadar bahwa masih sangat banyak hal yang belum dia tahu. Ini penting, rasa tidak tahu itu. Jadi kita ini kan sering lebih merasa tahu apa-apa. Justru kata Sokrates, harusnya kita lebih merasa tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ketika kita merasa tidak tahu, berarti kita akan belajar. Berarti kita akan nambah wawasan baru, nambah ilmu baru. Nah, disinilah nanti kita tambah meningkat kualitasnya. Kalau kita merasa sudah tahu, tidak akan meningkat lagi. Sudah selesai, wong kita merasa sudah. Ini rumus pertama, orang yang tahu diri dan tahu batas. Orang yang merasa tahu segalanya, berarti dia tidak tahu dirinya, tidak kenal dirinya. Sepinter apapun dia, pasti masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Harus tetap sadar, aku belum tahu, aku masih harus banyak tahu. Ini prinsip sehubungan dengan tadi loh. Karena dasarnya moral itu pengetahuan, yo kita kalau ingin semakin baik harus terbuka untuk belajar. Kalau kita ingin terbuka diri kita, siap belajar, yo mental kita adalah mental tidak tahu dan ingin tahu, bukan mental sudah tahu. Biasanya kalau orang sudah tahu itu akhirnya ya jadi tukang ngasih tahu, padahal dia belum tahu. Ini bahaya kalau kata Imam Ghazali kan, kalau ada orang yang tidak sadar, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini orang ini bahaya, harus segera diingatkan. Karena kalau orang tidak tahu, kalau aku ini tidak tahu, itu kan gayanya kayak seperti orang tahu, padahal dia tidak tahu. Akhirnya apa? Kayaknya kayak kiai kemana-mana, kamu harus sabar, kamu harus banyak ibadah, dia pengetahuannya hanya copy paste misalnya. Wong itu coba nge-share postingannya orang saja, tapi kamu merasa seolah-olah aku sudah tahu. Nah ini yang kita pakai rumus ini, kurang tahu diri. Harus tahu diri. Kemarin saya ada yang bertanya itu, pertanyaan sangat fikih sekali. Kan sudah saya bilang di mana-mana saya bukan ahli fikih. Ketika pertanyaannya fikih, ya saya jawabnya mohon maaf saya tidak tahu. Pak Faiz, kalau saya yang tanya mesti males nyari jawabannya. Loh ya memang kalau tanya filsafat ayo lah. Kalau saya tidak tahu tak cari-cari. Wong saya bukan ahli fikih. Kalau filsafat oke. Kalau fikih bukan ahlinya, nanti dianggap kayak orang ahli fikih padahal bukan ahli fikih, nanti ngasih fatwa yang menjerumuskan. Harusnya haram terus dibilang bisa saja itu halal. Itu kan caramu kan begitu. Tergantung perspektifnya dari mana. Itu kan kamu sering ngawur begitu. Intinya nggak tahu. Mbok yo jangan, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau kamu sesat sendirian nggak apa-apa, tapi kalau kamu menyesatkan orang itu bahaya. Nah, itu prinsip tahu diri, tahu batas. Yang kedua, ada lagi prinsip tahu batas. Ini kalimat terkenal dari Sokrates. Orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dia tidak akan puas dengan apa yang ingin dia miliki. Ini sebenarnya penjelasan tentang orang yang tadi ambisius, orang yang hanya fokus pada kesenangan dan pengakuan orang lain. Orang ambisius itu ya biasanya tidak menikmati yang sekarang dinikmati.
mikirnya yang lain terus. Akhirnya apa? Dia tidak bisa bahagia. Jadi orang yang tidak bisa menikmati yang dia miliki sekarang karena mikir target sesuatu, seandainya yang dia target itu sudah kena, dia pun akan tidak bahagia juga. Kenapa? Dia pasti ingin yang lebih, yang lagi. Jadi itu ciri, kata Socrates. Berarti apa? Ini sebenarnya kalau pakai bahasa agama, jadilah pribadi yang bersyukur. Bersyukur bukan berarti mandek, tapi iya, saya punya target ke depan ini, tapi saya bisa menikmati yang saya miliki sekarang. Ya nanti kalau dapat lebih, saya syukuri lagi, saya nikmati lagi. Jadi karena mentalnya memang mental bersyukur. Tapi kalau mentalnya menuntut, ya sekarang punya berapa dia menuntut lebih, besok dapat lebih pun dia menuntut lebih lagi. Tidak ada titiknya, koma terus. Itu kan capek hidupmu kalau koma terus. Ya harus bisa menikmati situasimu hari ini, mensyukuri. Sekarang jomblo, bersyukur, alhamdulillah Pak, tidak ada yang ganggu. Besok mungkin dapat pasangan, alhamdulillah, sekarang tidak sendirian lagi. Jadi kalau kamu jomblo mikir gimana dapat pasangan, kamu tidak bahagia sekarang, mungkin besok juga tidak bahagia. Begitu dapat pasangan, bayangan saya tidak kayak gini loh Pak, punya pasangan itu. Nah, itu bagian dari ayo kenali diri, tahu batas kita. Yang ketiga, Socrates bilang, ingatlah tidak ada sesuatu yang tetap dalam urusan manusia. Oleh karena itu, hindari kegembiraan berlebihan dalam kemakmuran atau kesedihan berlebihan dalam kesengsaraan. Ini kalau baca kalimat ini terus kamu tidak tahu bahwa ini yang ngomong Socrates, mungkin kamu anggap ini sufi yang ngomong. Karena kalimatnya sangat sufistik. Jangan berlebihan, apapun nanti akan lewat dan berlalu. Kamu hari ini senang, pasti tidak akan senang selamanya. Kamu hari ini sedih, yakinlah tidak akan sedih selamanya. Bahkan kalau kamu hari ini senang, itu mungkin hanya satu bagian dari hidupmu saja. Di bagian yang lain mungkin ada masalah. Ketika kamu hari ini sedih, mungkin itu hanya satu sisi saja dari hidupmu. Sisi-sisi yang lain itu sebenarnya kegembiraan dan kesenangan, cuma tidak kamu tengok. Misalnya, Pak saya sedih Pak, semester ini nilai saya jatuh misalnya. Kamu hanya lihat ini, kamu tidak melihat, loh kamu sehat loh, ada temanmu yang sakit. Loh kamu masih enak, masih nyaman, meskipun nilaimu jatuh kamu bisa lanjut kuliah. Temanmu nilainya tidak jatuh tapi dia tidak lanjut, uangnya habis, tidak bisa bayar lagi. Dan banyak yang bisa kita syukuri, cuma kita biasanya hanya lihat satu sisi, satu sudut itu. Bahkan seandainya memang hampir semua sisi hidup kita sedih, pasti juga akan lewat kok, tidak mungkin sedih terus. Mesti nanti masa itu akan ganti-ganti. Tidak ada kok monoton, senang terus, sedih terus. Bahkan seandainya enggak Pak, lama saya sedih terus, itu pun nanti intensitasnya beda. Sedih di serangan pertama dengan sedih lama-lama, ya lama-lama sedih itu kan jadi biasa. Nah, iya kan, kamu lama-lama jomblo itu kan biasa, lama-lama biasa Pak. Kesenangan juga begitu, seneng kan? Tidak mungkin senang terus. Seandainya memang senang terus hidupmu, tapi rasa senangnya kan intensitasnya turun. Jadi main game lah kamu, menang kan kamu senang. Menang terus ternyata Pak, itu kan harusnya senang terus, tapi kan enggak. Begitu menang terus, begitu menang selanjutnya kan kamu biasa. Biasa Pak, ya menang. Kemarin-kemarin juga menang, dulu juga menang. Jadi enggak excited. Itu kayak mahasiswa mulai semester 1 nilainya A terus. Itu kan semester pertama dia dapat nilai A, itu kan senangnya luar biasa. Sekarang semester 7 dia dapat nilai A, dia tidak kaget lagi. Nah ini intensitas. Makanya kata Socrates, sudahlah, tidak usah terlalu heboh dengan situasi batinmu. Nanti juga akan berlalu. Apapun itu, senang atau sedih.
Kalau yang terakhir ini mirip dengan yang tadi. Rahasia kebahagiaan itu tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit. Ayo latihan menikmati yang kita miliki sekarang, yang itu mungkin menurut kita masih sedikit, sehingga kita jadi tangguh. Besok kalau dapat lebih banyak, alhamdulillah. Wong sedikit saja kita bisa bersyukur, apalagi dapat banyak. Nah, ini kuncinya kebahagiaan. Jadi tidak pada ambisi untuk memperoleh lebih banyak, tapi kemampuan kita untuk mensyukuri yang sedikit.